Mas, tanya dong. Saat puasa dengar orang gibah atau ngegosip, gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ramadan, apa kabar? Dalam ibadah puasa, seringkali kita menemui beberapa masalah atau problem ya terkait dengan ibadah puasa kita. Yang sering jadi pertanyaan, terutama mungkin Sobat Ramadan sekalian, yaitu tentang bagaimana puasa kita jika kita mendengarkan orang menggibah ya, atau menggosip, atau mungkin di dalam sosial media ya, atau di dalam banyak hal, misalnya kita melihat status orang tentang memberitakan apa-apa ya. Nah, itu bagaimana kalau kita melihat hal itu? Pada dasarnya mendengarkan orang menggibah atau menggosip itu tidak membatalkan puasa kita. Kenapa? Karena yang membatalkan adalah makan, minum, dan melakukan hubungan seksual. Di luar itu tidak ada hal-hal yang membatalkannya. Nah, inilah kenapa gibah atau mendengarkan gibah itu tidak sampai pada derajat membatalkan puasa. Walaupun nanti ada beberapa ulama yang kemudian agak keras dalam menjaga hukum. Ada yang mengatakan bahwa perbuatan gibah ya, bukan mendengarkan gibahnya, itu haram dan bisa membatalkan puasa. Nah, tapi di sini kita berbicara tentang mendengarkan gibah. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana jika gibah itu kita tidak sengaja? Misalnya ketika kita melihat status atau kita melihat YouTube misalnya ya, kan gibah itu tidak selalu yang tradisional. Yang sekarang kan modern, kita bisa lihat status dan macam-macam. Nah, di sini kita bisa membagi kepada dua keadaan ya. Yang pertama, gibah yang dilakukan secara sengaja. Nah, kalau misalnya orang menggibah secara sengaja, itu bisa dikategorikan tidak membatalkan puasa, tapi puasanya bermasalah atau puasanya menjadi berdosa. Status dia berdosa jadinya, tapi tidak membatalkan puasanya. Nah, ini kenapa jadi begitu? Karena di dalam perbuatan gibah itu kan perbuatan yang tercela ya. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat itu sudah disampaikan bahwa orang yang menggibah itu sama seperti orang yang makan bangkai saudaranya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, dalilnya misalnya dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa Rasulullah menjelaskan tentang gibah itu lebih buruk daripada zina. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kalau dosa zina, perbuatannya itu masih bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dosa gibah, yang harus memaafkannya itu adalah orang yang digibahinya. Kalau misalnya orang yang digibahinya tidak memaafkan, maka seumur hidup dia tidak akan pernah lepas dari dosa gibah itu. Keadaan yang kedua, yaitu bagaimana kalau misalnya dia tidak sengaja, atau kita lihat status itu tidak sengaja. Nah, kalau dalam kategori ini maka bisa dikatakan puasa kita tidak terkena dosa. Artinya puasa kita, kesempurnaan puasa kita itu tetap terjaga. Kenapa? Karena Rasulullah kan sudah mengingatkan tentang masalah niat. Atau dalam hadis yang paling terkenal misalnya disebutkan innamal a'malu binniyat. Jadi kalau misalnya kita tidak punya niat untuk melakukan gibah itu, atau kita tidak punya niat untuk mendengarkan gibah itu, maka kita tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang terkena dosa gibah itu. Nah, itulah redaksi tentang bagaimana status puasa kita ketika kita mendengarkan gibah atau gosip ya. Ya, tentu saja gibah itu dalam konteks yang luas ya. Misalnya melihat status orang, media sosial dan seterusnya. Jadi bukan hanya gibah dalam arti ketika kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, lalu
mungkin saya sedikit memberikan bagaimana caranya agar kita bisa terhindar selama puasa ini dari ghibah ya. Ya, yang pertama kita harus menjaga lingkungan kita agar supaya kita tidak mudah bergaul dengan orang-orang yang salah. Kemudian yang kedua, nah ini kalau misalnya kalian mau puasanya lebih berkah ketika mendengarkan ghibah, itu kalian bisa ketika misalnya lewat mendengarkan orang ghibah, kalian doa aja. Doanya gini, Allahumma ighfir lana walahu. Nah, singkat aja ya. Jadi artinya ampunilah aku dan dia yang menggibah itu. Nah, dengan demikian kalau misalnya kita berdoa, itu puasa kita menjadi tetap terjaga dan kesempurnaan puasa kita itu tetap berada dalam puasa yang paripurna gitu ya. Nah, Sobat Ramadan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Demikian, semoga ibadah kita tetap lancar dan sukses sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.